بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ya, para pemirsa Wahyu Televisi yang dirahmatin Allah. Alhamdulillah pagi ini dua nikmat yang masih kita rasakan Bapak Ibu adalah nikmat sehat, sempat itu lapang ya untuk kita hari ini bisa ketemu lagi, kita bisa kajian lagi dalam siaran rohani. Ya, para pemirsa Wahyu yang dirahmatin Allah, tidak lupa salam dan sholawat selalu kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hari ini kita mau ngambil tema untuk sharing kajian di pagi hari ini. Bapak Ibu akan mengambil sebuah tema yang berkelanjutan yang kemarin kita akhlakul karimah, yang sekarang kita mengambil topik untuk dicerna biar bisa lebih dalam lagi tentang adab gitu. Jadi adab bisa dilihat dan kita perhatikan dari bahasa Arabnya adalah adaba gitu Adaba yang berarti sebuah kesopanan, tata krama, dan sesuatu yang sangat berarti yang selalu diperhatikan, sesuatu yang Bapak Ibu, yang selalu didasarkan dengan tatanan agama, dengan aturan menurut Al-Quran dan hadis. Kalau Bapak Ibu bisa melihat, ada juga sih perbedaan antara etika dan adab. Kalau kita cermatin di masyarakat menika, kalau etika lebih condong ke moral. Jika Bapak Ibu dari moral, ada akhlak, ya ke moral nih untuk dasarnya. Tapi kalau yang adab itu landasannya tetap nggak boleh berubah, tetap di dalam Al-Quran dan hadis, gitu ya untuk ini. Ya, para pemirsa Wahyu yang dirahmatin Allah, secara kajian, secara ilmiah, bahwa adab itu juga selalu kita perbincangkan di masyarakat, di lingkungan sekitar kita, di keluarga kita, di masyarakat, di sekolah, di kampus, bahkan adab itu juga berlaku dimanapun kita berada. Jadi kalau secara kajian ilmiah yang merupakan adab itu contohnya apa saja gitu Ustazah? Ya, memberi salam pun itu sudah termasuk adab. Cara memberi salam, kemudian kita mempunyai muka, ya bermuka manis gitu kan. Kita selalu tersenyum, bermuka manis itu sudah merupakan salah satu contoh dari adab. Karena adab itu merupakan pencerminan kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian kalau mau kita lebih bahas lebih lanjut, adab yang basicnya adalah Al-Quran dan hadis itu dicontohkan seperti apa Bapak Ibu? Banyak sih, banyak. Nah ini yang selalu kita lakukan. Contohnya nih, kita makan dan minum menggunakan tangan kanan. Nah itu sudah merupakan salah satu adab. Ya harus kita toladanin, harus kita contohkan ke buah hati kita, yang penting itu. Karena masa depan bangsa, negara dan agama kita itu berada di generasi kita Bapak Ibu. Jadi kalau adab itu sudah kita pegang secara teguh dan kita ngasih contoh kepada mereka, anak-anak kita atau orang-orang yang kita cintai yang berada di sekitar kita, akan berlangsung terus-menerus. Ya kita makan dengan duduk, kita berdiri, kadang kita lupa Bapak Ibu kalau biasa gitu.
Oh iya, ternyata makan dan minum tuh kita juga punya adab, punya aturan, punya norma. Ya ada lagi kalau pas kita mau makan, mau minum, atau kita mau pergi suatu tempat dari rumah, kita selalu membaca bismillah. Nah itu sudah merupakan adab kita. Udah selesai makan, udah selesai minum, kita membaca alhamdulillah. Itu juga salah satu dari berbagai contoh adab, aturan ya yang berada di sekeliling kita. J, Bapak Ibu, para pemirsa Wahyu TV yang dirahmatin Allah, yuk kita lihat dulu beberapa contoh dari adab yang apakah kita sudah melakukan atau belum gitu. Coba kita lihat ya, kita review apa aja sih sebuah adab yang sudah kita lakukan. Nih contohnya Ustazah punya adab atau tata cara kita bertamu. Oke, kalau kita sudah mendapat undangan, adabnya bagaimana? Nah, coba ada dua contoh, yang satu bertamu, yang kedua kita mendapatkan undangan. Jadi semuanya itu dalam kehidupan kita, perilaku kita selalu punya norma, selalu punya etika. Gimana kalau mendapatkan undangan, yang harus kita lakukan adalah sesempat mungkin kita berusaha untuk memenuhi invitation itu, ada undangan yang ada di situ. Kalau kita tidak bisa menghadiri undangan yang udah dapat dari seseorang atau undangan untuk kita, gimana Bapak Ibu? Yes, kita harus menyampaikan izin bahwa kita tidak bisa menghadiri dengan alasan gimana gitu, ya kan? Harus ada alasannya dong. Itu sudah merupakan sebuah adab. Ya, kalau kita selanjutnya nih, contoh daripada adab untuk bertamu. Apa yang harus kita lakukan? Apa kita langsung nyelonong aja gitu ya Bapak Ibu ya? Oh enggak dong. Nah jadi bertamu pun sudah ada aturannya. Jadi yang namanya adab di agama kita berlandasan Al-Quran dan Hadis semuanya ya sudah dan pernah dilakukan oleh Rasulullah. Jadi ada bertamu itu kita mengucap salam sebelum masuk nih kalau orang Jawa ya. Apalagi orang Jawa harus bisa lebih sopan santunnya ya, lebih bagus lagi. Dan semua, tidak hanya orang Jawa, semua yang ada, masyarakat yang ada di Indonesia dan bahkan dunia ya. Ya jadi ada bertamu itu insya Allah sama. Kita mengucap salam, kita ketuk pintu dulu. Iya. Kalau yang punya rumah, tuan rumah belum menyuruh kita masuk, mempersilahkan kita masuk, kita tetap aja dong standby di situ, nunggu yang punya rumah. Oh ya, assalamualaikum, waalaikumsalam, silakan masuk ibu, ya makasih gitu. Nah, jadi ada tamu pun, ya kan, ada aturannya. Di mana Bapak Ibu? Kita di kantor, kan, juga ada anak-anak kita ajarin. Ya, kita kasih suri toladan kepada mereka. Seperti apa suri toladannya? Ya, jadi kalau ketemu Bapak Ibu guru harus menyapa. Ketemu Bapak Ibu dosen harus menyapa. Dimanapun di lingkungan sekolah, iya dong, di luar sekolah, di luar kampus tetap aja harus menyapa. Karena itu merupakan adab untuk menghormati yang tua. Bagaimana yang tua dengan yang muda? Adabnya ya harus saling menghargai, ya kan? Karena yang muda juga ini ya punya arti tersendiri gitu. Yuk kita lihat Bapak Ibu beberapa contoh adab atau kesopanan tata krama yang lain gitu. Nah, kita lihat keseharian kita Bapak Ibu seperti apa. Kita kalau mau tidur atau putra-putri kita
mau menjelang bobo ya, kita sudah mulai mengajarin dari kecil bagaimana sih memperlakukan, bagaimana sih untuk doing ya adab tersebut. Dengan cara gimana Bapak Ibu? Ya, kita membiasakan buah hati kita dan kita memberi contoh kalau udah kalau udah menjelang mau tidur itu seharusnya ya, harusnya ini ya, seyogyanya seharusnya kita udah menjalankan sholat isya dulu. Ya gimana biar hati kita tuh lebih tenang. Karena kematian kita nggak tahu kapan menjemput ajal kita. Jadi kan, ya kita udah nunaikan sholat isya. Kemudian sudah di kamar kan, anak-anak udah mau tidur. Ya jangan lupa sebelum yang dilakukan adalah kita mengambil air wudhu. Ya mengambil air wudhu biar yang namanya air wudhu untuk mensucikan. Sewaktu-waktu kita dipanggil sama Allah, ya kita udah dalam keadaan bersih. Ya kan? Yang pertama adalah sudah menjalankan sholat isya dulu. Kemudian kita ambil air wudhu. Nah ini kalau sudah ready untuk tidur, nah kita apa nih? Iya jangan lupa ada adabnya kalau kita mau bobo, mau tidur. Kita membaca doa sebelum tidur. Gitu nih, jadi yang tadi sudah ada 3 contoh yang saya sampaikan sebagai contoh adab bertamu, kita menerima undangan, kita aturan atau norma untuk menjelang tidur gitu. Ya, kemudian Bapak Ibu, para pemirsa Wahyu TV yang selalu dirahmatin Allah, ada beberapa adab yang ini sih yang tidak boleh kita lupain setiap saat. Apa itu? Nah, salah satu contoh tadi sudah saya kasih 3 contoh kepada Bapak Ibu. Nah ini contoh yang kita bertalian dengan Allah, yaitu adab apa? Adab berdoa. Jadi doa itu karena kita setiap saat selalu menjalankan doa tersebut. Jadi kan Bapak Ibu, kita selalu menghadirkan namanya. Sampai gimana? Sampai kita bisa nangis, boleh nggak? Boleh dong. Iya, berdoa itu adalah hati kita selalu bertalian dengan Allah. Maka doa itu sendiri mempunyai adab. Ya Bapak Ibu, di dalam Quran surat Al-Ghawir ayat 60 saya bacakan. Wa qala rabbukum mud'uni astajib lakum. Nah, berdoalah. Ya, rabbukum, berdoalah kepadaku, niscaya akan ku perkenankan bagimu. Ya, maka kalau seorang hamba yang meminta, memohon kepada Allah, Allah akan memberi balasan apa kepada hambanya? Ya emang kalau sudah adabnya sudah benar, tata caranya sudah benar, Allah akan selalu mengabulkan apa yang kita pinta. Tapi jangan salah Bapak Ibu, kalau kita meminta kita harus punya aturannya, harus punya adabnya. Insya Allah yang nanti saya aturkan itu semuanya sudah Bapak Ibu jalankan ya, karena ada berdoa yang pertama adalah kita niatkan. Ya, berada di mana niat berdoa. Jadi kita punya keyakinan. Ya, jadi kita yakin sama Allah Ta'ala. Yakin untuk apa? Untuk dikabulkan doa kita. Ya, niatkan dulu yang benar. Begitu. Nah, kalau sudah kita niatkan yang benar, apa yang kita minta? Yang kita minta berarti harus memenuhi beberapa syaratnya. Kita harus tahu
waktu-waktu berdoa adalah waktu yang mustajab. Waktu yang mustajab itu apa sih Ustazah? Waktu kita berpuasa, insya Allah kan kita selalu menjalankan puasa Senin Kamis ya Bapak Ibu. Apalagi doa yang sepertiga malam, yang lainnya pada tidur, kita bangun, kita bersujud. Nah insya Allah doa kita disitulah bedanya. Kita sebut namanya, kita sebut ya Allah dengan kerendahan, dengan suara yang lirih kita memohon. Kita meminta kepada Allah. Apakah kita meminta itu selalu dalam waktu yang susah gitu ya Ustazah? Enggak dong Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah meminta, kita berdoa di waktu keadaan kita mau susah, mau bahagia, tetap aja. Habis kita menjalankan sholat 5 waktu. Nah itu ya kan mustajab juga. Ingat, apalagi waktu kita puasa itu adalah waktu-waktu yang mustajab juga. Kita memohon, lirihkan suara kita Bapak Ibu. Kita memohon, meminta, menghaturkan bahwa Allah itu ada di sanubari kita, di hati kita, di kolbon kita. Karena di dalam Quran surat Ghafir ayat 60 tadi sudah, ya Allah sudah, ya Allah sudah ya berfirman bahwa gitu kan, kalau kamu berdoa kepadaku akan kuperkenankan bagimu. Ya. Oke, adab apa lagi Ustazah yang untuk mendorong biar doa kita itu diangkat, dikabulkan sama Allah? Ya, Bapak Ibu insya Allah hafal ya tentang Asmaul Husna, itu nama-nama agung Allah. Nah kita mujikan dulu. Kita memuji sama Allah Ta'ala. Kita membaca sholawat, ya kan? Dan jangan lupa menghadap kiblat. Monggo ya kita meminta itu dengan mengangkat kedua tangan kita. Dengan penuh kerendahan. Ya bahwa kita tuh makhluk yang lemah, yang tidak punya kekuatan sama sekali. Ya, kalau berdoa menghantarkan kita kemana? Ya jalan yang lebih baik. Ya kan, jalan kita, kehidupan kita. Ya enggak, fungsi daripada berdoa untuk apa? Allah akan mengampuni doa-doa kita Bapak Ibu. Kesalahan kita, nah yang jelas kita akan diselamatkan ya dari api neraka. Oke, manfaat atau fungsi atau faidah daripada kita berdoa, kita dekat dengan Allah itu apa aja Ustazah? Secara pribadi ya Bapak Ibu kita selalu mendapatkan hidayah. Mendapatkan pertolongan. Kemudian kita terima tobat kita. Kesalahan, dosa-dosa kita ya insya Allah akan Allah hapus semuanya. Kalau kita selalu dekat sama Allah. Nah, yang selalu kita harapkan, selalu kita doakan. Kita selalu mendoakan anak keturunan kita. Jangan lupa Bapak Ibu. Yang utama, ya kita memohon di akhir hayat kita meminta untuk apa? Dalam keadaan iman dan takwa dan ya husnul khotimah itu yang berat. Tapi insya Allah dengan kita selalu bertalian dengan Allah, husnul khotimah insya Allah kita dapatkan. Begitu ji Bapak Ibu. Ya para pemirsa Wahyu Televisi yang dirahmatin Allah. Jadi adab dan tata cara, kesopanan dari segi apapun, dari segi pengucapan, dari segi perbuatan itu sudah dan telah dicontohkan ya oleh Rasulullah. Ya enggak?
Ya, kemudian ini sekarang nih kalau fungsi apa sih kalau faedahnya kita selalu rutinitas secara rutin, secara kontinu melakukan adab dan tata krama di situ. Apa ya faedahnya? Maka cinta kita sama Allah itu semakin mendalam. Ya, kalau dengan sesama manusia gimana? Yang iya, kalau sama manusia kita bisa terhindar dari perbuatan yang tercela. Karena kita selalu mengikuti dan melakukan dari norma, tata cara, etika, adab tersebut. Yuk Bapak Ibu, para pemirsa Wahyu yang dirahmatin Allah, kita ngambil kesimpulan dari pembahasan kita bahwa setiap yang kita perbuat, yang kita lakukan harus basicnya di dalam adab. Jadi kita nggak boleh meninggalkan. Adabnya itu apa? Gitu kan. Yang sudah saya contohkan tadi mulai dari bertamu, adab kita tidur, kemudian kita menerima undangan sampai kita bertamu begitu ya. Ya, dan beberapa contoh yang lainnya mulai dari makan, minum dengan duduk. Kita mempunyai selalu memberikan muka yang manis, kita selalu memberi salam. Nah, itu sudah merupakan contoh dari adab yang kita lakukan keseharian. Ya, Bapak Ibu, yang terakhir adalah berdoa. Tadi udah saya sampaikan bahwa berdoa itu ada adabnya, ada tata caranya. Ya, mudah-mudahan dengan hati kita yang selalu dekat dengan Allah, apa yang kita minta, Allah akan mengabulkan. Mengabulkan apa? Mengabulkan doa-doa kita, mengabulkan permintaan kita dengan cara kita selalu jauh dari perbuatan yang tercela. Nah, itu yang penting Bapak Ibu. Kita doanya harus yang baik-baik gitu ya kan. Menjalankan sholat 5 waktu. Nah, ini yang penting, yang perlu ini nggak boleh ditinggalin gitu ya. Oke, ya. Bapak Ibu, sampai di sini aja ya yang saya sampaikan. Kita ketemu di lain kesempatan, di lain waktu. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilahi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.